Di panggung politik yang dipenuhi baliho dan janji-janji manis politikus, Kang Deddy Mulyadi justru memilih bergelut di lumpur selokan. Aksi membersihkan saluran mampet ia unggah di YouTube dan langsung dinobatkan sebagai Jokowi baru. Saat sebagian besar pejabat asyik memamerkan wajah di papan iklan, Deddy menuai decak kagum sekaligus cibiran, termasuk gelar gubernur konten dari Gubernur Kalimantan Timur. Jawabannya, data penghematan. Belanja ikan Pemprov Jabar terpangkas miliaran rupiah berkat konten-kontennya. Kang Deddy, gubernur konten. Dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Tapi hiruk-pikuk pujian itu mereda sekejap ketika dua program ledakan kontroversi diumumkan. Vasektomi wajib bagi penerima bansos dan pendirian barak disiplin militer untuk remaja nakal. Dua kebijakan super tajam yang siap meledakkan perdebatan lalu lintas media sosial. Jejak karir politik Deddy Mulyadi melambung tinggi sejak 1999 saat ia pertama kali mengisi kursi anggota DPRD Purwakarta. Momentum inilah yang membuka jalan baginya meraih kemenangan dalam Pilkada 2008. Lalu terpilih kembali memimpin kabupaten itu hingga 2018. Di bawah arahan Kang Deddy, Purwakarta berbenah total. Jalan berlubang tuntas diaspal ulang, jembatan gantung menghubungkan lembah terpencil, dan distribusi air bersih menjangkau desa-desa pinggiran. Semua dirancang demi meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh. Namun karya terbesarnya justru tercermin lewat kebangkitan budaya Sunda. Deddy menggagas program besar-besaran untuk memelihara angklung, tari jaipong, dan wayang golek, sekaligus menata ruang publik dengan taman tematik yang melekat pada akar tradisi. Puncaknya, ia membangun Taman Air Mancur Sri Baduga, show air mancur dan kolam terluas di Asia Tenggara yang memukau ribuan pengunjung tiap akhir pekan, menjadi jantung interaksi sosial dan panggung seni rakyat. Rekam jejak inovasinya kian gemilang di Museum Rekor Indonesia. Pada 2011, ia memecahkan rekor pawai tumpang raksasa. Setahun kemudian, event pawai enggrang terpanjang. 2013 diwarnai gemerlap ribuan lampion, dan 2014 berpuncak pada pawai cetok dengan jumlah peserta terbanyak se-Indonesia. Penghargaan Anubawa Sasana Desa Kelurahan dari Kemenkumham RI menegaskan kiprahnya merangkul warganya dalam pelestarian tradisi. Tidak hanya di level daerah, dedikasi Deddy juga mendapat sorotan nasional. Pada peringatan Hari Guru Nasional 2021, Presiden Joko Widodo menganugerahkan Satya Lencana Kebudayaan sebagai pengakuan resmi atas konsep pembangunan berakar budaya yang ia jalankan tanpa kompromi. Panggung politiknya kian melebar ketika ia duduk di Senayan pada 2019 sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Di sana ia vokal membela petani kecil, nelayan tradisional, dan mengawal kebijakan kehutanan, kelautan, serta lingkungan hidup agar harmonis dengan prinsip keberlanjutan. Puncak elektoral datang di Pilgub Jawa Barat 2024. Dua Jabar Istimewa bersama Erwan Setiawan meraih 62,22% suara. Persentase tertinggi sepanjang sejarah pemilihan gubernur provinsi. Dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Hari pertama, ia memecat kepala sekolah SMA 6 Depok yang nekat menggelar study tour. Kemudian menutup taman hiburan Hibis Fantasi di Puncak demi menjaga kelestarian hutan resapan dan mencegah banjir bandang. Langkah-langkah kilat ini mempertegas komitmennya. Pemerintahan di bawah kendali Deddy Mulyadi tangguh, berpihak pada rakyat dan menegakkan prinsip keberlanjutan. Sejak lahir di Subang pada 11 April 1971 sebagai anak bungsu dari 9 bersaudara, Deddy Mulyadi sudah akrab dengan kerasnya hidup. Mengembala domba di perbukitan, berjualan es mambu, bahkan bekerja sebagai kuli angkut demi meringankan beban ekonomi keluarga dan menunaikan biaya sekolah. Pendidikan dasar hingga SMA ditempuh di Sekolah Negeri Subang sebelum ia melanjutkan studi hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Purnawarman Purwakarta dan meraih gelar sarjana hukum pada 1999. Di kampus, ia terjun aktif di Himpunan Mahasiswa Islam dan Gerakan Buruh, menumbuhkan jiwa aktivis yang kelak mewarnai langkah politiknya. Dalam kehidupan pribadi, Deddy pertama kali menikah dengan Sri Mulyawati dan dianugerahi putra tunggal, Maulana Akbar Ahmad Habibi. Setelah Sri wafat, ia membina rumah tangga kedua bersama Anne Ratna Mustika dan dikaruniai 2 anak, Yudhistira serta Hyang Sukma. Meski pernikahan ini berakhir pada 2023. Ketangguhan yang dibangun sejak kecil, berpadu dengan pengalaman aktivis masa kampus, membentuk Deddy menjadi sosok pemimpin yang tak kenal lelah, sangat pekerja keras dan senantiasa dekat dengan rakyat. Solidaritas dan semangat gotong royong yang dipupuk sejak dini menjadi fondasi setiap kebijakan dan aksi nyata yang ia jalankan.
Gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi atau akrab disapa Kang Deddy Mulyadi, KDM, ibarat angin segar yang berhembus di jagat pemerintahan daerah. Tegas, membumi, dan peka terhadap denyut nadi rakyat. Ia tak sekedar meratakan jalan dan membangun jembatan, melainkan juga menanamkan benih kesadaran budaya dan merajut ikatan emosional dengan masyarakat. Lewat kanal YouTube pribadinya, Kang Deddy Mulyadi Channel, ia menyajikan konten edukatif yang kaya wawasan, tak sungkan terjun langsung dalam aksi sosial, bahkan memberikan bantuan hukum gratis. Semua demi memperlihatkan bahwa kehadiran pemimpin sejati adalah saat ia duduk bersama rakyat, mendengar keluh kesah dan menuntaskan masalah secara nyata. KDM memang memposisikan diri sebagai pemimpin di antara, bukan di atas rakyat. Namun keberaniannya menempuh jalur tak konvensional kerap memantik kontroversi yang membahana. Salah satu program yang paling ramai jadi perbincangan adalah rencana pengiriman anak nakal ke barak militer. Remaja yang boleh sekolah, balapan liar, atau tawuran akan dikirim ke TNI Polri untuk dibina disiplin ala militer. Dijadwalkan mulai Mei 2025, program ini dibiayai pemerintah selama 6 bulan hingga 1 tahun. Langkah yang menurut Deddy perlu diambil karena guru dan orang tua kerap kewalahan menghadapi generasi muda yang kian tak terkendali. Ia ingin memupuk semangat kompetisi dan ketangguhan, sehingga remaja tidak tumbuh dalam kemapanan tanpa arah. Namun gagasan militeristik itu dikecam keras oleh para pegiat pendidikan dan pembela hak anak, yang menyoroti resiko pelanggaran hak asasi dan menilai ini sekedar solusi jangka pendek. Meski sorotan tajam terus mengemuka, Deddy kukuh menegaskan bahwa tindakan tegas adalah harga mati untuk mengarahkan remaja bermasalah ke jalur lebih konstruktif. Tidak cukup sampai di situ, Deddy juga melontarkan kebijakan super maju. Penerima bantuan sosial wajib menjalani vasektomi. Menurutnya, banyak keluarga tak siap secara finansial membiayai anak hingga 4 atau 5 orang, namun tetap memasang anak sebagai tiket bantuan negara. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan upaya menekan angka kemiskinan, pria penerima bansos harus setuju mengikuti KB permanen. Dengan iming-iming insentif Rp500.000 bagi yang bersedia. Kebijakan ini sontak memicu polemik seputar hak reproduksi, potensi diskriminasi, dan aspek HAM. Namun di mata Deddy, ini adalah terobosan untuk mensejahterakan bangsa melalui pengelolaan keluarga yang lebih bijak. Kontroversi lain datang dari edaran larangan pungutan di jalan raya, efektif sejak 14 April 2025. Surat edaran itu ditujukan kepada kepala daerah untuk menertibkan praktik penggalangan dana yang mengganggu ketertiban umum, sambil mendorong masyarakat mencari mekanisme penggalangan dana yang lebih tertata. Di samping itu, Deddy melarang acara wisuda TK hingga SMA dan perpisahan di luar sekolah dengan alasan beban finansial orang tua semakin berat. Keputusan ini justru mendapat sambutan hangat di kalangan ekonomi rendah, membuktikan bahwa kebijakan radikal sekalipun bisa menyejukkan hati rakyat kecil. Warisan Kang Deddy Mulyadi melewati batas fisik jalan, jembatan, dan gedung. Ia menanamkan nilai budaya, membangun kedisiplinan sosial, serta menunjukkan nyali untuk memutuskan hal-hal yang tak populer. Bagi sebagian, ia sosok inspiratif yang menyuntikkan optimisme. Bagi yang lain, ia figur kontroversial yang tak kenal kompromi.